Kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini, video kedua, kita coba namatin Cloud Skill Boost yang Google Cloud Fundamental Core Infrastructure. Jadi kita hanya belajar core service dari si GCP, mungkin cuma kayak overview doang ya, cuma perkenalan doang, kita nggak dalemin, kita minimal kita tahu loh ternyata oh gini ya cara pakai GCP gitu. Oh ternyata core service di GCP itu ini gitu. Nah, kalau di video sebelumnya kita udah belajar terkait Cloud Marketplace, jadi video kali ini kita bakal nyoba pakai VPC Networking dan Google Compute Engine. Jadi kalau di modul sebelumnya kita tinggal bikin, nggak bikin VPC-nya, nggak nentuin VPC dan lain-lain, nggak ngotak-ngotak terkait networkingnya, di video kali ini kita coba bikin VPC dari nol, kayaknya. Bener nggak ya? Kayaknya bener deh, soalnya pertama tuh kita bakal nyoba nge-explore, terus ngehapus VPC yang bawaan, terus coba kita bikin VPC lagi, terus juga bikin instance, terus instance-nya ditaruh di VPC yang kita bikin sebelumnya gitu. Aku coba start lab dulu ya teman-teman. Ini aku sambil ngupload juga nih. Oke, nah ini untuk overview ya. Jadi Google VPC Google Virtual Private Cloud ini menyediakan networking functionality buat si VM instance, Kubernetes engine, container, dan app engine. Berarti suatu instance, suatu Kubernetes engine, suatu container, suatu app engine, dia nggak akan bisa di deploy tanpa adanya VPC. Jadi setiap resource antara VM dan ini itu pasti ada di dalam sebuah VPC cuy. Nah di sini dengan kata lain, tanpa VPC kita nggak bisa buat VM, container, dan app engine. Nanti kita juga bakal nyoba bikin instance, tapi akunnya kita belum ada VPC-nya. Jadi kita bakal coba hapus, bikin instance, pasti kan error tuh. Lah pas kita bikin instance error itu karena nggak ada VPC-nya, di nomor 3-nya kita coba bakal bikin VPC-nya gitu. Nah, wait pause bentar. Oke, lanjut ya. Nah, untuk therefore artinya apa cuy? Sebelum itu kah? Oh, oleh karena itu setiap Google Cloud Project itu punya default network atau default VPC atau VPC bawaan ya teman-teman, untuk kita memulainya. Inggrisku remet cuy, jangan ketawain ya guys ya. Nah, kamu juga bisa mikirin atau bayangin kalau VPC itu kurang lebih sama kayak physical network cuy. Bedanya ini itu logical atau virtualize yang ada di dalam si GCP itu sendiri. Nah, untuk VPC network itu global resource, jadi dia nggak di region tertentu ya, dia semua region itu bisa, intinya global resource lah, dia nggak terlock di suatu region. Nah, VPC ini terdiri dari beberapa subnet di data center kita di data centernya GCP. Jadi di VPC itu mengandung beberapa subnet, beberapa beda region sekaligus. Mungkin kalau kamu paham AWS, untuk VPC itu harus ditempatkan di satu region, sedangkan di GCP ini, kalau salah koreksi ya teman-teman, di GCP ini dia itu bisa contain subnet dari beberapa region sekaligus gitu. Semuanya ini terkoneksi melalui WAN ya, melalui internet. Tapi kita di dalam VPC ini nanti juga bakal dapat IP private-nya sih. Jadi kalau kamu nggak mau keluar dari internet, nggak mau keluar ke internet, mau lewat internalan aja, itu bisa lewat IP private-nya. Nah, VPC network ini secara logically isolated dari dengan VPC yang lain. Maksudnya gimana ya? Masing-masing VPC itu terisolasi dengan antar VPC yang lain. Jadi contoh kamu punya VPC A dan VPC B. Nah, di dalam VPC A dan VPC B ini ada masing-masing ada satu instance. Nah, masing-masing ada satu instance. Nah, terus dari instance yang di dalam VPC A mau ngeping ke VPC B itu pasti nggak bisa karena beda VPC. Loh, kok punyaku bisa mas? Nah, punyamu bisa mungkin karena kamu ngepingnya melalui IP public, bukan melalui IP private. Kalau kamu coba ping IP private, dia pasti nggak bisa karena beda network, beda VPC. Tapi kalau kamu ngepingnya pakai IP public itu ya harusnya bisa ya, karena dia nggak lewat jaringan internal kan, dia lewat internet. Nah,
Terus gimana mas cara dia ngonekin antar VPC-nya? Kita bisa pakai yang namanya VPC piring cuy. Jadi kalau digambar tuh jadi kayak gini. Ada dua VPC kita di A dan B. Kalau mau dikonekin ya tinggal di piring aja antar dua VPC-nya teman-teman. Nah di lab ini kita bakal nyoba bikin VPC network dengan mode auto. Terus juga bikin firewall rules. Terus 2 VM instance. Nanti VM instance-nya ini kita bakal coba ngeping gitu. Kita coba bakal SSH dan ngeping ke antar VM gitu. Nah, pada akhir lab kita bakal mempelajari apa ya? Kita pernah mengeksplor default VPC network, terus juga bikin VPC dengan mode auto dengan firewall rules yang nanti bakal auto create. Terus juga kita bakal bikin VM instance manual pakai Compute Engine. Kalau sebelumnya kita bikin Compute Engine lewat Google Cloud Marketplace kan ya. Nah kalau di sini kita bakal coba bikin manual di Compute Engine-nya. Terus terakhir kita coba nge-explore konektivitas antar VM 1 dan VM 2 kita coba saling ping. Gitu semuanya. Nah, udah sing menang deh. Ini lu kemana sing biru? Nah, aku coba buka konsolnya dulu ya teman-teman. Jadi ini aku pakai apa sih ini namanya? Pakai LMS-nya ya, Google Skill Boost ya. Jadi aku pakai akun LMS, nggak pakai akun pribadi. Aku harus login ke akun yang dikasih sama si Quick Labs-nya. Oke, aku berhasil login. Nah, udah ya. Kalau udah tuh nanti jadinya kayak gini teman-teman. Berhasil login. Nah, dari tampilan awal sini kita bisa masuk ke menu VPC cuy. Kita bisa di bagian sini itu ada di bagian VPC network ini. Atau kalau mau di search tinggal di sini aja ketik VPC network, klik. Nah, hasilnya sama ya, kita masuk ke dalam VPC network yang ada di dalam tab VPC network. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, itu kita sudah punya satu VPC network teman-teman, yaitu si VPC network dengan nama default. Subnetnya ada 28. Nah, di sini kita coba masuk ke default, ke VPC yang kita udah punya sebelumnya atau VPC bawaan ya. Nah, di sini kita masuk ke yang subnet. Di sini kan ada beberapa menu nih, ada overview, subnet, static internal IP dan lain-lain. Kita masuk ke subnet. Nah, ternyata di sini aku punya banyak banget nih subnetnya. Masing-masing subnet ini ada di region yang berbeda. Dan terus juga di sini ada IP CIDR-nya ya. Dia masih IP versi 4 dan nggak punya IP secondary. Dia cuma punya satu IP, yaitu IP versi 4. Dan nggak ada IP versi 6-nya ya, teman-teman. Nah, lanjut ya. Nah, sini ya, setiap subnet itu terasosiasi ke salah satu region yang ada di GCP. Terus juga internal IP sama ada gateway-nya. Gateway-nya ini ya berarti untuk gateway dari si subnetnya itu sendiri. Nah, di sini kita juga bisa ngelihat root nih, roots ya. Roots ini kalau di AWS namanya itu root table cuy. Nah, di bagian sini kan ada dua menu nih, root effective dan root management. Nah, di sini kita di bagian sini kita disuruh milih networknya dulu. Jadi root ini kita mau masuk ke network default sesuai yang sudah ada VPC bawahan tadi, dan regionnya aku pilih yang US West Oregon ya. Klik, terus klik view, dan sekarang sudah muncul semua root table yang ada di VPC default tadi teman-teman. Nah, di sini setiap subnet itu punya root table masing-masing. Tapi kita juga bisa bikin root table sendiri cuy. Contoh nih, kalau mau ngirim traffic keluar tuh mungkin kita bisa instead lewat internet gateway, kita bisa lewat NAT gateway aja. Kalau kita coba pilih salah satu nih ya, sini tuh ada arahnya nih ke internet ya, ke 000. Tapi di sini memang masih kosongan ya teman-teman, karena kita di sini cuma tugasnya itu cuma overview doang sih, nggak sampai ngotak-ngatik kayaknya.
Wah, ini waktunya udah 30 menit lagi nih. Nah, lanjut view firewall rules. Nah, di bagian sini itu ada yang namanya firewall juga, cuy. Kalau kamu tengok di bagian atasnya root sini itu ada firewalls. Nah, firewalls ini kayak yang tadi aku jelasin, dia ini buat ngekontrol traffic masuk maupun traffic keluar antar instance atau antar jaringan ya. Nah, di sini itu udah ada bawaannya. Yang pertama ini allow ICMP. ICMP ini protokol untuk apa, teman-teman? Yes, untuk nge-ping ya. Terus juga ada allow internal, allow RTP. RTP ini itu buat remote desktop protokol, buat nge-remote instance Windows, sedangkan SSH ini untuk nge-remote instance Linux ya. Nah, sebenarnya kata dia tuh secara default tuh dia untuk firewall tuh ada default blocknya juga, cuy. Nggak hanya allow doang, tapi memang di allow-nya ini dia urutannya paling priority-nya paling tinggi, jadi dia bakal yang ke implement dulu, bukan yang kena bloknya. Nah, terus di sini kalau di bagian ICMP RTP SSH di sini, kalau aku coba klik yang ICMP ini ya teman-teman, di sini itu ada source-nya ini dari 000/0 alias dari anywhere ya, alias dari mana aja bisa ngeping, bisa RTP dan bisa SSH ya. Nah, sini kita juga bakal nyoba nge-delete semuanya firewall bawaannya. Tinggal klik aja, karena kita mau ngapus semua bisa klik yang atas ini. Tapi kalau mau ngapus hanya 1 atau 2 bisa yang ini teman-teman. Aku pilih yang atas semua, terus klik delete dan delete lagi. Nah, setelah kita menghapus firewall, kita mungkin bisa ngapus si VPC-nya, cuy. Jadi kalau VPC default di GCP itu bisa dihapus ya teman-teman. Aku bakal balik lagi ke VPC network, atas search VPC network. Nah, di bagian default ini kita klik sini default, terus klik delete VPC network, terus masukin nama VPC-nya. Sini nama VPC-nya itu VPC default ya. Aku delete. Nah, di sini buat nge-delete-nya cukup lama ya teman-teman. Kita bisa nunggu beberapa menit. Nah, kalau di sini itu tertulis setelah kita berhasil nge-delete VPC, nanti bagian root tadi yang udah kita lihat-lihat itu bakal hilang. Begitu juga yang firewall bakal hilang. Karena si root dan firewall itu dia harus berada dalam suatu VPC. Jadi kalau VPC-nya dihapus, resource yang ada di dalam VPC tersebut dia bakal hilang ya, termasuk root dan firewall gitu. Nah, selanjutnya kita mungkin bakal nyoba bikin instance meskipun nggak ada VPC. Jadi nanti di akhir pasti bakal error ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja teman-teman, minimal kita pernah nyoba ya, meskipun error. Itu cuma buat buktiin aja sih kalau sebenarnya tuh kita nggak bisa bikin instance tahu kalau nggak ada VPC yang ada. Jadi instance ini harus berada dalam suatu VPC, cuy. Oke, tunggu defaultnya berhasil kehapus. Kita refresh terus ya. Oke, di sini udah successfully deleted network. Kalau kita balik ke firewall sini, firewall udah nggak ada. Begitu juga yang root tadi teman-teman. Terus sini sudah nggak ada. Kalau aku klik network, sini udah nggak ada network sama sekali. Nah, lanjut kita masuk ke Compute Engine. Oke, kita coba klik create instance yang atas ini. Kita coba pilih defaultan. Enggak usah diotak-atik. Kita langsung scroll ke bagian networking ini. Nah, di sini some form fields are incorrect. Kenapa? Karena ketika si networking ini mau naruh ke suatu network interface, dia nggak bisa milih nih, karena emang nggak ada pilihan lain. Jadi nggak bakal bisa nge-create kalau nggak ada network. Karena kolom network ini wajib dipilih teman-teman, wajib diisi ya. Sedangkan nggak ada yang bisa dipilih gitu. Jadi kita nggak bisa bikin VM tanpa adanya VPC network. Lanjut task 2.
kita bakal bikin VPC network alias yang tadi kita hapus, kita coba bikin lagi ya teman-teman pakai settingan auto. Balik lagi ke VPC network, klik create VPC network. Nah untuk name-nya aku ketik my network ya, aku isi my network, dan sisanya di bagian subnet creation mode ini kita bisa custom. Kalau custom ini kita bisa nentuin nih mau single stack IP versi 4 saja, atau IP versi 6 saja, atau dual stack IP versi 4 dan IP versi 6. Sedangkan automatic dia hanya support IP versi 4 single stack ya teman-teman, tapi aku pakai automatic aja biar cepet. Dan di sini ada, aku langsung diarahin dikasih IP otomatis nih untuk region Asia Southeast 1 dan US West 1 dengan IP sekian bla bla bla. Nah, untuk firewall rulesnya kita harus milih nih mau nerapin firewall apa aja nih. Nah, di sini kita suruh milih semua yang tersedia. Siapa, Bu? Begin. Konmennya. Tena canggih ngomong mana? Tena. Apa? Ngomong maring wadone turu apa ke? Kopi nisit ngono. Kopi nisit ngono. Kopi ini. Yo sing ilang tuku iso. Yo. Ya. Biar aja. Apa? Sikile wis lemes ke posisi ke. Iya, Bos. Lah. Ya, sorry cuy. Ini posisi lagi di luar ya, lagi sama teman. Nah, di sini kita bakal ngeklik semua. Di sini kalian bisa tengok baik ya. Di bagian yang deny ini, yang nolak, dia nggak jadi centang tuh. Jadi alias dia pasti terpilih. Nah, di bagian yang sini kita bisa milih nih yang allow. Nah, logikanya gimana tuh Mas? Kalau ada yang nolak, tapi juga ada yang mengizinkan. Nah, logikanya di bagian sini tuh ada yang namanya priority cuy. Jadi priority ini kita bakal menerapkan ke priority yang paling tinggi. Jadi karena di sini ada allow dan priority-nya 34, sedangkan yang priority deny-nya ini 35, alias semua network tuh, semua traffic tuh bakal di allow dulu. Karena priority allow-nya paling kecil dibandingkan priority deny. Gitu teman-teman. Nah, untuk yang lainnya kita biarkan default aja. Di sini kita bisa milih nih regional ini berarti ya hanya suatu region, sedangkan global ini berarti semua region yang ada di DCP-nya kita. Aku langsung klik create aja. Nah, di sini harusnya bakal kebikin subnetnya sedikit karena regionku tuh hanya ada USW 1 dan Asia Southeast 1 ya. Beda dengan VPC default yang tadi, dia ada di semua region. Oke, ini prosesnya cukup lama ya. Nah, di sini juga ada info nih, SMTP port 25 tuh nggak diizinkan di project ini. Jadi port 25 itu kalau di cloud itu emang nggak diizinkan teman-teman, karena ya takut disalahgunakan. Di satu sisi si cloud ini juga dia menyediakan service untuk mailing ya, untuk port 25 nya. Jadi kayak contoh kita tuh nggak bisa bikin SMTP server tahu di EC2 instance. Kita kalau mau bikin mail server ya berarti pakai Amazon Simple Email Service atau SES. Kalau salah koreksi cuy. Nah, di mari aku udah berhasil bikin create network dengan nama my network. Lanjut kita bakal bikin VM instance di region US West 1. Terus bikin satu instance lagi di region Asia Southeast 1. Aku masuk ke menu Compute Engine dulu. Nah, di bagian sini aku langsung klik create instance saja. Aku bikin satu-satu ya. Di bagian name-nya awalnya kan default yang aku ubah jadi mynet US VM. Untuk region-nya aku sesuaikan ke USW 1 dan zone-nya aku taruh di US 1C. Sorry, US 1C.
Untuk sisanya, untuk mesin type-nya aku pilih E2 micro yang awalnya medium, kita kecilin ke micro. Nah, ini paling kecil banget ya. Nggak apa-apa, karena kita cuma mau SSH terus ngeping doang, nggak bakal ada aplikasi yang berjalan. Terus langsung create ya, sisanya kita biarkan default. Nah, lanjut kita bakal bikin instance satunya lagi yang bakal kita taruh di region Asia cuy. Instance aku name-nya sesuaikan, terus regionnya taruh di Singapura, zone-nya di B1B. Begitu juga yang mesin type-nya cuy, awalnya medium aku taruh di micro ya teman-teman. Oke, terus sisanya biarkan default, aku langsung create. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian kanan tadi itu, jadi untuk instance type micro tuh kita bakal kena charge 7,11 ya, 7,11 USD di luar pajak. Nah, untuk per jamnya itu kita kena 0,01 USD per jam. Terus juga kita pakai as you go alias nggak ada biaya di muka ya, kita bakal bayarnya itu per detik bukan per jam sebentar ya. Kita dikasih per jam ini biar hitung-hitungannya lebih mudah aja. Nah, di sini kita pakai 10 GB balance persistent disk. Untuk biaya bulanan dari harddisknya doang itu $1 teman-teman, kayak gitu. Oke, aku balik lagi ke yang depan tadi, harusnya udah berhasil terbuat ya, alias sudah running ya, bukan creating lagi tapi sudah running. Nah, di sini kita bisa perhatikan kalau aku scroll ke kanan ya. Di sini tuh ada 2 IP cuy, satu internal dan satu eksternal. Internal ini apa ya? Internal berarti private IP, eksternal ini public IP. Eksternal ini untuk komunikasi dari internet, sedangkan internal ini untuk komunikasi dalam VPC yang sama, teman-teman. Jadi harusnya kalau kita bikin web server dan webnya ini mau diakses sama pengguna, berarti kita naruh si eksternal IP ini ke DNS-nya. DNS ANEM ya, bukan ANEM, karena ANEM itu untuk IP versi 6. Nah, sini juga dapat IP internal, yaitu IP yang ada di dalam VPC-nya kita. Nah, di sini aku coba cek my progress. Nah, ini juga ada catatan nih untuk external IP itu ephemeral alias dia hanya sementara. Nah, ephemeral itu artinya apa ya, cuy? Bentar, aku salah takut salah menerjemahkan nih, cuy. Fana, sesaat ya, sementara bener ya. Jadi maksudnya sementara itu apa? Jadi ketika si instance ini stop, ini kan sekarang post statusnya lagi running kan. Ketika si instance stop ini dia bakal dilepas dari IP eksternalnya, cuy. Si 34 ini bakal dilepas dari si mainnet R2 VM. Jadi ketika kita stop terus start lagi, nanti IP eksternalnya kita bakal dapat yang baru. Namun ketika kita mau, wah aku nggak mau kontak ganti mas, nanti ribet ngapalinnya atau ribet masalah DNS-nya, kita bisa nge-reserve static eksternal IP. Jadi kalau kita mati nyalain berkali-kali itu nggak bakal berubah IP-nya, cuy. Bentar, aku coba nyeting yang YouTube tadi, aku coba tag private dulu ya. Tag private dulu bentar. Karena belum bikin title, cuy. Nah, nomor 3, nge-explore connectivity antar instance. Nah, jadi kita bisa konektivitasnya kita coba SSH terus ngeping ke VM yang lain menggunakan IP internal dan eksternal ya. Terus coba kita nyoba nge-remove firewall untuk protokol ICMP-nya ya. Dan coba kita ping ulang. Harusnya setelah dihapus SSH ICMP yang allow, dia pasti ke reject pas ngeping. Nah, untuk SSH-nya itu kita masuk ke VM mainnet R2 alias yang ini. Kita bisa langsung klik SSH yang ada di sini. Dia bakal muncul tab baru. Masuk nggak ya tabnya di rekordan? Oke, masuk. Nah, di sini dia bakal connect SSH langsung, teman-teman, tanpa perlu kita menyertakan private key-nya. Kenapa gitu ya? Karena dia in browser ya.
dia langsung auto ke inject. Nah di sini kita udah masuk ke Linux nih teman-teman, ke Linux si VM-nya kita. Nah di sini kita coba ngeping ke VM yang satunya. Ke yang bentarnya aku harusnya masuk ke aku harusnya SSH-nya tuh ke yang US cuy, bukan yang di Singapura. Aku coba close dulu yang ini, SSH. Nah di sini aku authorize ya teman-teman. Nah di bagian R2 harusnya kita bakal coba ngeping si private R2, IP private-nya ya. Nah di sini kan udah masuk ke SSH nih. Aku coba ping ke IP internal R2. Nah sekarang bisa ya dengan latency 160-an millisecond ya. Nah begitu juga kita juga bisa ngeping alamat si IP publiknya cuy, atau IP eksternal. Nah kalau IP private itu yang internal ini, kalau IP eksternal itu IP publik yang 34 ini. IP 34 kayak IP di home ya, ngomong-ngomong. Ping paste. Nah di sini juga bisa nih teman-teman, dia type-nya malah lebih singkat ya ketimbang internal IP ya. Aku nggak tahu deh kenapa. Aku coba stop ya. Untuk stopnya itu pakai Ctrl C. Kalau di Mac pakai FNC. Atau Command C, aku nggak tahu nih soalnya Mac-nya aku udah kotak-atik si keyboardnya sih biar mirip Windows. Nah di sini kita udah berhasil nyoba ngeping. Nah di sini juga kira-kira nih firewall apa yang bisa mengizinkan ping ke mainnet R2 VM external IP? Apakah RDP, ICMP, custom, dan SSH? Nah karena si ping ini menggunakan port protokol ICMP, maka jawabannya yang allow ICMP. Aku submit dan yes, benar ya. Nah lanjut di bagian lanjutnya kita coba nge-remove allow ICMP firewall rules teman-teman, karena si firewall tadi itu yang mengizinkan ngeping, kita coba hapus nih, masuk ke VPC network. Wah ini waktunya habis ya, sisa 13 menit billingnya nih. Firewall kita coba hapus allow ICMP alias yang ini, aku coba centang dan hapus, delete. Nah selanjutnya kita coba ngeping lagi nih teman-teman. Bentar, ini masih deleting ya. Nah udah deleted. Kalau aku balik ke SSH terus ngeping ke IP internal, dia masih bisa. Tapi ketika aku ngeping ke IP publiknya atau IP eksternalnya, dia ke drop. Dia nggak dapat output apa-apa, error enggak, berhasil enggak, dia benar-benar no info cuy. Dia di drop ya, bukan di reject tapi di drop teman-teman. Nah alias 100% paket loss ya, karena nggak sampai si VM tujuan. Bentar, remove allow custom. Oke, tadi kita udah ngapus yang SSH, kita coba hapus yang custom nih. Custom ini apa? Dia kita coba aja ya, kira-kira outputnya apa nih? Nah kita coba ping lagi ke IP private, dan sekarang IP private-nya nggak bisa di ping ya, karena yang custom tadi udah kita hapus. Jadi ternyata si custom ini dia buat internal network, sedangkan yang allow ICMP dia untuk external network cuy. Jadi antar VM udah nggak bisa ngeping karena firewall untuk untuk ICMP-nya itu udah dihapus. Nah terakhir kita coba ngehapus SSH firewall.
Jadi nanti harusnya dari sini itu kita bakal lepas ya. Kayak allow SSH aku klik dan delete. Nah, terus balik lagi ke sini. Ini aku coba masih ngetik. Harusnya kalau ke delete bisa nggak ya? Loh, kok masih bisa ngetik ya, cuy? Oke, aku coba close dulu ya. Aku coba close. Terus aku coba remote lagi, masuk ke Compute Engine lagi. Total VM, masuk ke VM Instance, bisa masuk lewat sini sih sebenarnya sih. Mainnet US. Kalau aku coba SSH dari sini, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Nah, dia nyangkut terus nih di bagian establishingnya. Bapak bacanya gimana anjir? Ketika dia mau membuat koneksi SSH, dia nyangkut nih, kayak ke drop nih, berhasil enggak, error juga enggak, benar-benar hanya nyangkut, gagal berhasil teman-teman, gagal login ya, alias gagal remote ya. Nah, oke, review di lab ini ternyata kita berhasil nge-explore default network itu ya, yang ada di VPC tadi. Ternyata ada subnet terus dan firewall. Setelah kita berhasil ngapus VPC bawaan, kita jadi nggak bisa bikin VM teman-teman, karena VM ini nggak bisa dibuat tanpa adanya VPC network. Terus selanjutnya kita tadi juga bikin VPC network baru pakai mode auto, termasuk juga subnet terus dan firewall rulesnya, dan 2 instance 2 VM. Kita juga berhasil mengetes konektivitas antar VM ya. Terus juga kita mencoba-nyoba efek dari ngapus firewall yang awalnya bisa ngeping, internal jadi nggak bisa ngeping internal, yang awalnya bisa ngeping IP eksternal jadi nggak bisa ngeping IP eksternal, yang awalnya bisa SSH jadi nggak bisa nge-SSH. Itu teman-teman untuk lab getting started with VPC networking and Google Compute Engine. Gitu teman-teman, ini aku end lab aja. Terus udah sih berhasil aku coba close ini. Jadi gitu teman-teman, terima kasih yang sudah hadir pada praktikum hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar aja, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.